bimbingan konseling khusus, tiba-tiba ahli maksiat itu bertaubat kepada Allah dan menjadi orang yang soleh sampai saat ini. Ini terbukti dan banyak sekali terjadi kepada guru kita Hadratus Syekh. Bagaimana orang-orang yang tidak kenal dengan Allah, hanya karena beliau memandang wajahnya dan dia memandang wajahnya. Lalu terjadilah kebetulan yang disengaja oleh Allah. Turunnya taufik dan hidayah tanpa bicara, tanpa nasihat yang khusus, tanpa bimbingan yang berhari-hari, tiba-tiba orang tersebut telah menjadi orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah keuntungan bagi kita semua. Menjadi murid daripada beliau, menjadi orang yang mengenal beliau, dan kepada mereka yang sudah mengenal beliau saat masih hidup, jadilah orang yang istimewa. Jadilah orang yang tidak mengecewakan. Jangan sampai mereka yang baru-baru mengenal beliau, atau bahkan beliau sudah wafat baru mengenalnya, menjadi orang yang lebih dekat zahir dan batinnya kepada Hadratus Syekh. Dan ini sangat memalukan sekali. Di dunia mungkin dia tidak akan merasa, tetapi di akhirat dia akan menangis, dia akan menyesal, dia akan menjerit melihat kenyataan bagaimana sebenarnya orang-orang yang dekat dengan orang-orang saleh, orang-orang yang dekat dengan orang-orang ahlillah, dan orang-orang yang dekat dengan kecintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kalau kita saksikan sekarang ini, subhanallah, saya tidak yakin ada yang datang ke sini untuk cari makan. Saya tidak yakin ada orang yang datang ke sini untuk mencari uang atau tujuan apapun selain mengharap berkah dan ridho Allah lewat guru kita Hadratus Syekh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha idza ahabba 'abdan." Sesungguhnya Allah jika cinta kepada seorang hamba, nada Jibril. Dia memanggil Jibril. Ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa'hibbah. Sesungguhnya aku cinta kepada fulan. Maka cintai ya kamu. Karena dia saya cinta kepadanya. Lalu apa yang dilakukan oleh Jibril? Maka Jibril turun dari hadratullah menuju ke langit pertama, ketujuh sampai langit yang pertama. Dia berkata, ya ahlas sama, wahai seluruh yang ada di penduduk langit ini, innallaha qad ahabba fulanan fa'ahibbuhu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mencintai fulan. Dan Allah memerintahkan kalian semua untuk mencintai orang ini. Fayudha'u lahul qabulu fil ard. Lalu apa reaksi dan keistimewaan serta khususiyah dari orang yang sudah dicintai oleh Allah, dicintai oleh Jibril, dan dicintai oleh seluruh penduduk langit? Kata Nabi, fayudha'u lahul qabul fil ard. Dia diterima di muka bumi ini. Dia disayangi di muka bumi ini. Dia diikuti di muka bumi ini. Ada berapa ratus ribu, mungkin di atas 1 juta, 2 juta jamaah al-khidmah pada keseluruhannya. Kalau kita lihat sosoknya almarhum wal maghfurlah Hadratus Syekh, bukan orang yang memiliki ketampanan lebih, bukan memiliki kegagahan dalam segi fisik yang lebih. Beliau orang yang tidak tampan tetapi wajahnya bercahaya. Beliau orang yang tidak gagah, malah cenderung kecil badannya.
Tetapi berapa banyak ketika Allah Subhanahu wa taala telah mencintai seseorang dengan bentuk zahir yang tidak sesempurna dan ideal seperti yang diinginkan banyak orang, yang tampan dan besar badan, saya yakin tidak akan mampu mengumpulkan manusia sebanyak ini tanpa dengan rupiah dan imbalan apapun. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka yang seperti ini sadari, saudara. Anda telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari sekian banyak manusia untuk masuk ke dalam salah satu pintunya Allah. Dan salah satu pintunya Allah itu adalah beliau. Anda tinggal meneruskan berjalan masuk lebih dalam lagi. Mengambil mutiara dan permata yang ada di dalamnya. Memakan dan meminum makanan dan sajian yang disiapkan di dalamnya. Putar kembali apa yang menjadi nasihat-nasihatnya dalam kaset-kaset yang sangat banyak, MP3 yang sangat banyak. Buka lagi kitab-kitab beliau. Tanya kepada siapa yang lebih tua. Buatlah pengajian-pengajian mudzakarah tentang beliau. Apa yang dikerjakan, apa yang pernah dilakukan, apa yang menjadi istiqamahnya, apa yang menjadi kejadian yang bisa diambil hikmahnya. Ini adalah merupakan satu hal yang penting. Sebab sepertiga daripada Al-Quran itu isinya adalah cerita. Sepertiga Quran itu isinya adalah cerita. Tetapi jangan pernah meremehkan tentang riwayat, manakib dan cerita. Karena Allah Subhanahu wa taala memastikan di dalam cerita yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran kepada Nabi Muhammad, Allah memastikan dengan mengatakan wa kullan nagussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu fu'adak. Semua yang saya ceritakan kepadamu, bahkan Nabi Allah Musa berulang-ulang diceritakan oleh Allah. Nabi Adam berulang-ulang di banyak surat diceritakan oleh Allah. Apakah Allah tahu bahwa ini tidak akan membuat bosan? Mungkin akan membuat bosan bagi orang yang hatinya tidak ada nur. Tetapi orang yang di dalam hatinya ada nur, di dalam pikirannya ada himmah untuk membawa risalahnya Allah, untuk menyampaikan hidayah kepada manusia, maka setiap cerita yang didengarnya adalah linuthabbitu bihi fuadak. Bagaimana manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dibaca di mana-mana? Maka sudah selayaknya jamaah al-khidmah untuk mulai pelan tapi pasti mengumpulkan manaqib-manaqib sebelum orang-orang tua, orang-orang yang pernah bareng dengan Syekhuna, orang-orang yang pernah berjalan dan berbagi pengalaman, satu demi satu sudah meninggal. Ada Al-Habib Abdullah Al-Haddar. Sudahkah digali dari beliau tentang Hadratus Syekh? Ada Al-Habib Tahir. Sudahkah digali dari beliau tentang Hadratus Syekh? Ada Habib Ahmad bin Hasan, Habib Ahmad Al-Kaf. Ada Kiai Sufyan. Ada banyak lagi. Dan mereka semua sudah kembali kepada Allah. Membawa mutiara-mutiara yang mungkin belum pernah diucapkan dan diceritakan kepada kita. Yang andai diceritakan kepada kita, akan membawa nilai tambah dari keimanan dan mahabbah serta i'tiqad kita kepada beliau. Dan ini penting saudara sekalian. Nabi Muhammad 10 tahun setelah mendapatkan wahyu tidak menyuruh umatnya sholat. Tidak menyuruh umatnya zakat. Tidak juga puasa, apalagi haji. 10 tahun bukan waktu bukan waktu yang sebentar. 3.600 hari setelah Nabi membaiat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, bukan sholat yang diajarkan oleh Nabi. Karena Nabi itu mendapat perintah sholat setelah Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu tahun ke-10 dari kenabiannya.
diangkat jadi nabi usia 40, Isra Mi'raj usia 50. Baru salat berarti 10 tahun. Nabi Muhammad dan para sahabatnya tidak ada kewajiban salat 5 waktu. Quran belum banyak turun ayat. Puasa dan haji serta zakat. Lalu apa yang dikerjakan oleh Rasul? 10 tahun sahabat rentang-renteng bersama Nabi. Apa yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW? Apa yang diberikan oleh Nabi Muhammad kepada sahabat-sahabat? Yang diberikan oleh Nabi Muhammad kepada sahabatnya bukan bentuk ibadah zahir, tetapi bentuk ibadah batin, dan itu menjadi asas dan fondasi dari seluruh ibadah zahir, yaitu al-yaqinu wal i'tiqad wal mahabbah lillahi wa li rasul. Ini yang hadir puluhan ribu hari ini. Di setiap hatinya tidak sama kadar i'tiqadnya kepada Hadratus Syekh. Di dalam hatinya tidak sama kadar mahabbah